siap? Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya sangat bersuka cita ada di tengah-tengah saudara kembali. Ya, baru pulang dari Sumba selama 10 hari dan perjalanan yang menyukakan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kami lakukan di sana, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, semua Barat Daya, semuanya kami lewati. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Saudara, minggu lalu kita telah belajar setia mengampuni, ya. Minggu ini kita akan belajar tentang setia melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Mau berkomitmen? Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur di tengah-tengah saudara saat ini ada saudara saya, Bapak Sopo dan anaknya, ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Beliau pulang dari Jakarta Kupang karena lagi dalam pelayanan juga. Dan saya percaya saudara ada di Kota Kupang ini lebih bergairah lagi melayani di Kota Kupang. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, salah satu tujuan Tuhan untuk kita ada di bumi ini adalah untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau saudara ikuti kata-kata saya ini. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan. Tadi bertiga. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan. Ya, amin. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan. Mari kita buka, ya saudara, di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena melayani itu adalah suatu respon yang indah dari hidup kita, dari panggilan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, karena 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini semuanya buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa ya? Pekerjaan baik itu adalah melayani, saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara, ya. Tetapi ya banyak orang kalau kita udah bicara melayani, seolah kayaknya kita nih ketika udah lulus sekolah terus masuk teologi, terus kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pemuji, itu melayani Tuhan. Atau menjadi pemusik, ya, pelayanan mimbar. Dan semuanya, jadi seolah kata-kata melayani itu udah harus di depan mimbar, kayaknya gitu ya. Dalam pikiran kita, kebanyakan banyak orang berpikirnya seperti itu. Tetapi menurut saya, ya, melayani itu tidak harus di atas mimbar ini. Katakan amin. Profesi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang kita jalani saat ini, engkau sebagai guru, sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai pekerja, kita melakukannya itu sedang melayani Tuhan. Amin. Jadi apapun profesimu, lakukanlah pekerjaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Apapun itu, profesi apapun itu yang kita lakukan saat ini. Ya, lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita harus berbeda dengan yang lain. Amin. Kita harus berbeda dengan dunia ini, saudara. Melayani itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya, Kolose 3:23 katakan apa? Apapun yang kita perbuatlah itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, lagi masak aja, lagi bikin sambal aja, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Lakukan dengan segenap hatimu, jangan main-main dengan pekerjaanmu. Apapun itu, lagi ngepel juga, lagi periksa pasien, lagi ngajar, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saya percaya, saudara, kalau kita melakukan apapun dengan segenap hati kita, Tuhan akan memberkati kita. Kita akan dibawa Tuhan naik level lebih tinggi, di luar dari pemikiran kita. Amin. Amin, saudara. Amin.
Dan ketika kita diberkati Tuhan, kita ingat bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukan jadi untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melakukan dengan segenap hati kita, saya percaya promosi Tuhan itu pasti datang buat kita semua. Dan kita akan terus naik level buat Tuhan. Dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Sang Raja datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, saudara, tetapi untuk melayani kebesaran seseorang. Kalau kita mau jadi hebat, mau jadi besar, mau jadi terkenal, mau jadi luar biasa, saudara, bukan seberapa besar dia dilayani, tapi seberapa besar dia melayani. Seberapa besar dia melayani dengan segenap hatinya, dengan setulus hatinya, saudara. Ada 3 hal di sini yang saya catat tentang pelayanan, ya. Melayani ini, ingat ya saudara. Jadi ketika kita melayani jangan hujan nih gitu. Baru hujan rintik-rintik aja kita udah nggak mau melayani. Lagi demam sedikit nggak mau melayani. Saya mengingatkan 3 hal buat saudara saat ini. Yang pertama, melayani itu adalah jalan promosi kita. Siapa yang mau dipromosikan oleh Tuhan? Semuanya mau? Ragu-ragu nih maunya. Kita mau dipromosikan oleh Tuhan, siapa yang mau? Amin, haleluya. Bos di dunia ini aja saudara, kalau kita dengar bahwa kamu akan dipromosikan, kamu akan jadi pemimpin di mana gitu saudara, kita akan senang ya, senang banget. Apalagi kalau raja di atas segala raja yang mempromosikan kita, saudara. Saya percaya bahwa semuanya kita mau dipromosikan Tuhan. Ya, apa yang harus kita tempuh untuk kita dipromosikan Tuhan? Kalau secara duniawi nih, aku bicara duniawi sekarang ya. Prinsip dunia untuk menjadi besar adalah dengan semakin berkuasa dan kedudukan, semakin punya kedudukan yang tinggi dan berkuasa, maka dia akan dilayani dan disitulah letak dia kebesaran. Ini gue loh. Siapa lu? Kita semakin tinggi, semakin besar itu dunia ya. Semakin punya kedudukan yang tinggi, semakin dia merasa bahwa gue adalah segala-galanya. Dan saudara, dengan berkuasa dan kedudukan semakin tinggi dan berkuasa, maka dia akan dilayani dan disitulah dia merasa letak kebesarannya. Tapi prinsip kerajaan Allah berbeda. Prinsip kerajaan Allah sangat berbeda. Firman Tuhan katakan, kita buka yuk Markus 10 ayat 43-45. Ini prinsip kerajaan Allah untuk kita dipromosikan menjadi lebih hebat dan semakin hebat di dalam Tuhan. Markus 10 ayat 43-45. Oke, kita baca sama-sama. Ini kata lawannya dari dunia ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lalu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya itu. Hamba itu apa ya? Hamba itu keset kakinya orang. Mungkin kita seringkali nggak dihargai, saudara, karena kita melakukan yang rendah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita punya hati seorang hamba, ya, kapal gereja beresin, sebelum orang datang kita udah duduk berdoa di tempat ini. Saya percaya apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, saudara. Jadi saya percaya setiap orang yang ingin dipromosikan Tuhan harus melayani, jangan dilayani. Ya, hari ini saya lihat perusahaan-perusahaan besar, ya, mungkin di sini ada yang pemegang perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan besar dan terkemuka di dunia ini. Bahkan mungkin kantor pemerintah, ya, Ibu Ida, di pemerintahan kantor pemerintah semakin tinggi, itu sedang dilatih tentang service excellent. Service excellent itu bagaimana mereka terus-menerus harus meningkatkan pelayanan kepada konsumen, kepada pelanggannya. Jadi perusahaan besar itu semakin besar karena servisnya excellent, servisnya luar biasa. Dan mereka berani bayar mahal untuk panggil orang untuk mengajar gimana caranya service excellent. Dan saya minta, ya, saya berharap, saya doakan untuk GPI HICC ini, walaupun kita masih kecil saat ini, justru kita dari mulai kecil saat ini, mari kita melakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia, saudara, dengan excellent, dengan yang terbaik. Kalau kita namanya pengurus,
di perusahaan besar dilatih dengan servis yang excellent, gereja jangan kalah. Gereja itu harusnya lebih excellent dari mereka, karena Tuhan yang udah ngajar. Ini yang Tuhan yang ngajar buat kita semua. Bukan karena kita berkedudukan tinggi kita semakin dilayani, tetapi semakin kita melayani justru semakin kita tinggi di hadapan Tuhan. Waktu kemarin saya terpilih untuk pejabat ya, saya sangat terkesan dengan kata-kata mereka, bahwa mereka bilang ini, kalian harus berdoa, berpikir berulang kali lagi, karena untuk seorang menjadi pelayan Tuhan, PL2 ya, pelayan Tuhan, pejabat gereja, itu posisinya bukan, kalau bos kan di atas itu seperti gunung gini ya, bosnya di atas, di bawahnya semakin banyak bawahannya. Tetapi kalau melayani Tuhan, kita menjadi pejabat gereja, menjadi gembala sidang, ya termasuk saya sendiri, saudara. Bahkan saya harus bisa membasuh kaki saudara. Bukan karena untuk dilihat orang, tetapi memang karena saya mengasihi saudara semua. Posisinya adalah gunungnya dibalik, jemaatnya yang di atas. Kerucutnya semakin ini ke bawah itu adalah pejabat, pengurus pejabat semua, dan gembala itu yang paling bawah. Paling bawah itu yang melayani semua yang di atas semua. Dan saudara, itu perlu hati Tuhan ada di hati. Kalau hati kita sendiri nggak mau ya, enak aja jadi pelayan orang-orang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita mau dipromosikan Tuhan, lebih banyaklah melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan ketulusan kita. Ya, jadi saudara, mari gereja HICC Kupang mau berkomitmen untuk melayani lebih excellent lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi dari mulai pintu depan udah masuk, kita tuh udah dengan senyum yang lebar gitu, welcome, selamat datang, selamat pagi, shalom gitu saudara. Sampai naik ke atas ini, sampai ke tempat duduk, jemaat itu merasakan aku tuh spesial sekali ya di tempat ini. Dan mereka mau datang lagi, karena di sini ada kekeluargaan, ada saling menghormati, saling melayani. Bukan siapa lu, enggak saudara, tapi engkau sangat berharga bagi kami. Mau melakukannya mulai minggu depan. Hari ini kita diajar, tapi minggu depan kita harus lakukan ini. Siapa yang mau dipromosikan Tuhan harus melayani. Siapa yang mau dipromosikan Tuhan sekarang? Harus melayani Tuhan. Amin. Amin saudara. Memasuki hotel berbintang 5 beda loh dengan masuk hotel bintang Melati. Ya, ada bintang Melati nggak ya? Hotel Melati, bawa barang susah sekali, keringetan, masuk panas lagi di hotelnya. Terus masih nggak dilayani, masih sibuk lagi telepon, lagi telepon nggak tahu dengan siapa. Tapi masuk hotel bintang 5 saudara, itu beda banget. Begitu masuk, udah ada penjaganya, selamat siang, selamat pagi. Koper kita langsung diambil sama mereka. Gitu pas di lobbynya welcome drink. Tahu welcome drink ya, warna merah, kuning, hijau. Suruh minum yang dingin-dingin, suasana dingin, wangi sekali. Dan saudara sampai di kamar, saudara gak bawa barang apa-apa, tapi orang bawain kita. Mari kita gereja Tuhan hari-hari ini, gereja yang berbintang 5. Katakan amin. GBI HICC Kupang harus gereja yang berbintang 5, karena servisnya excellent. Dan ketika kita punya servis yang excellent, Tuhan promosikan kita semakin tinggi, naik tinggi, dan menjadi tinggi bersama Tuhan. Kita nggak ada keinginan untuk terkemuka. Kita tidak ingin terkenal, tetapi Tuhan dengan sendirinya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan bawa kita menjadi terkenal. Amin. Amin. Jadi saudara, ketika orang datang ke tempat ini, mereka sampai pengen datang lagi ke tempat ini. Gimana caranya? Kita bersehati berdoa minta Tuhan, yang service excellent itu seperti apa Tuhan? Dan saya percaya Tuhan pasti bukakan buat kita semua. Dan semuanya di tempat ini tidak ada yang diam lagi, tapi semua bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Kalau melayani itu kan pekerjaan yang harus dilakukan. Amin. Ada nggak pelayan yang diam-diam? Kita lagi melayani tapi lagi main handphone aja. Melayani itu bergerak sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Bergerak bergandengan tangan, dan saya percaya saudara,
tempat ini kita doakan bukan cuma satu kali ibadah, tapi akan ada ibadah yang berikutnya karena servis kita ekstra buat Tuhan. Dan kita dipromosikan Tuhan, ya, saudara. Satu kali nih, ini ada satu cerita. Satu kali Mother Teresa ditanya oleh seseorang, ibu telah melayani kaum miskin di Calcutta, India. Di India tuh katanya banyak orang miskin. Jadi bersyukur Kupang NTT itu masih lebih berbahagia dari negara yang lain. Amin? Amin dong? Amin. Amin. Saya datang ke Kamboja. Lebih parah dari NTT. NTT ini masih diberkati Tuhan, saudara. Jadi Ibu Teresa ada yang bertanya kepada dia, ibu seringkali melayani di Calcutta, India, kasih makan orang-orang miskin. Tapi ibu tahu nggak? Masih banyak orang-orang di dunia ini yang miskin dan terlantar. Apakah ibu merasa gagal? Saudara, jawaban Ibu Teresa ini sungguh membuat saya ternyak gitu, saudara ya. Ibu Teresa bilang gini, anakku, aku tidak dipanggil untuk menjadi berhasil, tetapi aku dipanggil Tuhan untuk melayani dengan setia. Dan saudara, apa yang terjadi di Ibu Mother Teresa? Dia memungut orang-orang yang kusta, yang sakit di jalan-jalan, diambil. Orang miskin dikasih makan, disuapin, yang gak bisa makan disuapin. Itu hati Tuhan pada hati kita. Kalau kita masih belum bisa melihat orang miskin, berbelas kasihan sama mereka, memberikan tumpangan sama orang-orang, kita belum punya hati Tuhan. Koreksi hati kita sendiri. Dan apa yang terjadi dengan Mother Teresa sampai hari ini? Namanya harum, terkenal. Dan orang mulai mengenal ketika kita tahu Ibu Teresa, Mother Teresa, kita akan mengenal seorang yang sangat baik hati. Dan ketika dia sudah tidak ada saat ini, Mother Teresa tidak ada. Meninggalnya berbarengan dengan Lady Di. Tetapi Mother Teresa masih harum namanya sampai hari ini. Mari kita mau berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, ketika aku sudah tidak ada pun sudah, Tuhan, aku mau dikenal banyak orang karena kebaikanku. Bukan karena aku cantik, bukan karena aku kaya, bukan karena aku bisa, bukan karena aku pintar, tetapi orang-orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup aku. Dan mereka akan terkesan oleh itu, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencari kebesaran, ketenaran, untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rela berkorban, melayani sama dengan pengorbanan. Kalau kita belum berkorban, itu belum melayani. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkorban, untuk melayani siapa? Melayani saya? Tidak ya. Tapi melayani orang lain sesama kita, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu, saling, ada kata saling menopang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, kecuali ketika kita punya saling, maka kita akan menjadi sempurna dalam Tuhan. Jadi yang pertama, saya percaya semuanya mau dipromosikan Tuhan, melayani dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Inilah hidupku yang kupersembahkan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, melayani itu adalah tanda kedewasaan. Kita mau semuanya disebut orang dewasa ya, tapi kebanyakan kita masih kanak-kanak. Kenapa? Karena kita maunya dilayani. Seorang kanak-kanak itu maunya dilayani, maunya aku yang lebih dahulu gitu. Itu coba cek koreksi hidup kita. Itu kita tuh kanak-kanak ya. Seorang anak-anak adalah seorang yang menuntut untuk dilayani. Dan orang dewasa akan mengambil tanggung jawab untuk melayani. Kalau orang lain nggak bisa, udah aku aja. Jadi jangan sampai orang berpikir, kok aku lagi yang ngepel, kok aku lagi yang beresin gereja, kok aku terus, kok aku semua yang nanti, kok aku semua, kok ini aku semua. Ketika beban itu ada di kita semua, saudara dianggap bahwa, bukan dianggap, memang saudara bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Kita adalah orang dewasa, saudara. Kedewasaan tidak diukur dari umur, ya. Kedewasaan diukur dari tanggung jawab, dan salah satunya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sikap hidup kita sehari-hari yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Di dalam Matius pernah ditanya ya, Tuhan, gimana aku tahu kalau itu adalah Tuhan? Kapan aku berjumpa dengan Tuhan? Tuhan katakan apa? Ketika engkau
ya, bertemu dengan orang yang kedinginan, ketika orang minta makan sama kamu, ketika orang minta tolong sama kamu, itu adalah aku yang sedang minta. Jadi mari kita beri, Tuhan minta kepekaan hati kita untuk melayani Tuhan. Ya, orang yang dewasa dia akan mengerti betul arti panggilan dalam melayani, dan dia sangat mengerti ya panggilan dalam melayani. Dia pasti ketika dia melayani Tuhan tuh ada banyak kesukaran, ada banyak halangan, ada banyak tantangan, tetapi dia akan menikmati pelayanan itu karena dia mengerti betul bagaimana arti sebuah pelayanan. Ketika orang menikmati panggilannya, dia akan enjoy, saudara, sukacita. Dan saya katakan bahwa dalam pelayanan Tuhan, saya selalu merasakan sukacita. The joy of the Lord is my strength. Kekuatanku adalah sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang aku hadapi, dan saya tahu bahwa masalah demi masalah itu terus saya hadapi. Tapi saudara, Tuhan membawa kita sudah mau lebih tinggi bersama Tuhan ketika kita menghadapi masalah demi masalah. Proses Tuhan ya. Dan seorang yang dewasa, dia tidak melalaikan tugasnya. Jadi ingat nih para pengurus yang baru rapat kemarin, tugas apa yang kita emban? Atau saudara-saudara sebagai mahasiswa, tugas apapun yang ibu rumah tangga tempat ini, tugas apapun, kita tidak akan melalaikannya. Dan kita tidak akan pernah menunda pekerjaan kita, karena kita adalah orang dewasa yang maunya beres, bertanggung jawab, hebat gitu ya. Proses kehidupan kita akan membawa kita kepada pribadi yang dewasa. Sekalipun ada 1001 macam alasan yang kita kasih, tapi orang dewasa tidak akan melewatkan untuk tanggung jawabnya, dan dia akan bertanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa yang layak, saudara, menjadi mempelainya Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi, Tuhan memanggil kita sebagai mempelai-mempelainya. Kalau yang masih anak-anak, Tuhan yang akan jadikan mempelainya. Tapi hanya orang yang dewasa yang akan dijadikan Tuhan menjadi mempelainya yang baik, yang layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, dengan melayani Tuhan, kita sedang menentukan pengaruh kita. Amin. Pengaruh positif atau pengaruh negatif yang akan kita berikan bagi sekeliling kita. Yesus berkata bahwa barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, hendaklah ia melayani. Kepemimpinan itu bukanlah bicara semata-mata tentang jabatan, bukan bicara tentang posisi, tetapi kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh. Katakan pengaruh. Aku harus punya pengaruh positif bagi sekelilingku. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita pasti punya pengaruh. Amin. Sampai Baradae itu loh, karena dia pengaruh seorang pemimpin. Dia hati nuraninya, bahkan dia sempat berdoa. Yang saya dengar ya, saya lihat, supaya dilakukan jangan sampai dia lakukan itu. Tetapi karena pengaruh seorang kepemimpinan, ini pengaruh negatif ya. Suruh apapun dia mau. Mungkin suruh nyebur ke jurang aja dia mau. Karena pemimpin itu punya pengaruh. Katakan, aku pemimpin dan aku punya pengaruh. Jangan sampai pengaruh negatif ada di sekeliling. Tapi pastikan bahwa pengaruh yang positif, yang selalu membangun orang, yang selalu membangkitkan semangat orang, yang selalu membawa orang kepada kebaikan demi kebaikan, itulah pengaruh dalam hidup. Amin. Pengaruh kehidupan kita ditentukan oleh kesediaan kita melayani. Kembali lagi ke pelayanan, saudara, pelayanan. Semakin kita bersedia melayani, maka tingkat pengaruh kehidupan kita semakin besar, semakin luas. Kalau kita semakin mau melayani, kita akan semakin diangkat Tuhan, semakin tinggi bersama Tuhan, saudara. Amin. Jadi jangan cuek lagi ya. Gak ada yang diam-diam lagi ya. Kita semua mau bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam speed yang tinggi, saudara. Kenapa? Karena ini waktunya sudah semakin singkat. Waktunya sudah semakin dekat. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Bisa tiba-tiba nggak ada, bisa nggak? Sangat bisa. Lucy udah selesai waktumu, langsung hilang. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, saudara, ini waktu kesempatan kita yang terbaik. Kita mau berikan bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
Yesus punya pengaruh yang besar bagi dunia ini untuk melayani sesamanya, untuk melayani kita manusia di bumi ini, sampai dia mau mati bagi kita semua. Jadi saya sangat bangga menjadi hamba Tuhan. Saya dipertemukan Tuhan dengan Pak Redi, dan pernikahan kami sekarang memasuki tahun yang ke-33. Udah tua ya mama ya. Dan kami enjoy melayani Tuhan dari muda. Dari masa muda kami tidak pernah diam. Waktu kami bukan untuk main game. Waktu kami bukan untuk banyak untuk merenung di dalam sendiri, enggak. Kami terus bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Bu, itu kan kalau bergerak perlu duit. Oh iya loh. Semuanya perlu duit ketika kita bergerak. Tapi kalau kita selalu berlutut di hadapan Tuhan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti bukakan dengan ajaib, saudara. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah tiba-tiba lagi doa langsung uang gitu, tidak pernah sih, saudara. Itu kita bisa gila, langsung ketawa, terus ketawanya nggak selesai-selesai. Parah itu, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita proses demi proses. Amin. Amin, saudara. Dan saudara, waktu itu saudara, ketika kita memuda, kita buat KKR se-Jakarta untuk anak muda remaja, namanya Malam Dermaga Cinta. Wes, banyak anak-anak muda yang datang pakai seragam. Dari situ banyak pemulihan terjadi. Kita undang Pak Luminadi, kita undang waktu itu Pak Yosia Bisaputra hari kedua. Dan kita terus bergerak. Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Sampai hari ini Pak Dedi tidak pernah dibatasi, tidak melayani karena nggak punya duit. Karena kenyataannya punya duit gak ya? Kenyataannya namanya orang hidup itu namanya orang turun naik, saudara. Karena kita juga nggak punya duit. Mau terbang aja nggak punya duit. Duit. Susah. Seringkali kita mau melakukan sesuatu karena kita nggak punya duit. Tapi jangan pernah dibatasi apapun untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan dengan berbagai macam cara untuk membukakan jalan-jalannya dengan ajaib. Amin. Waktu Soroja terjadi, ini salah satunya ya. Waktu Soroja terjadi, itu terjadi JDR Soroja itu besar. Pak Redi bilang, ayo kita bergerak. Uang kita cuma segini, enggak apa-apa, beli obat, persiapan obat. Ketika kita mau berangkat ke Kota Kupang, saudara, mereka bilang gini, Pak Redi, orang sini nggak perlu obat, orang sini maunya makan. Obat itu yang kesekian, katanya gitu ya. Mereka lapar, mereka perlunya makan. Aduh Tuhan, kita punya dana, kita nggak punya uang, tapi kita mau bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau menolong orang, kasihan gitu loh. Itu belas kasihan itu dari Tuhan, saudara. Yang menggerakkan kita itu dari Tuhan. Kalau kita masih bergerak untuk aku, saya yakinkan bahwa Tuhan belum ada di dalam hidup. Dan saudara, waktu itu kami terus lakukan bergerak, terbang ke Kota Kupang, cari tiket paling murah, aman, yang penting sampai. Gak ada gengsi, saya tahu bahwa ini Tuhan. Kita terbang ke Kupang dari Jakarta berdua ya waktu itu. Dan saudara, ketika kita bergerak, orang lihat, dan ada hamba Tuhan yang lihat. Salah satunya Pak Gilbert. Woi, kamu lagi di Kupang ya? Ini Soroja ya gitu ya. Kita butuh banyak dokter. Ternyata mereka tetap butuh dokter untuk obat-obat untuk menyembuhkan. Karena banyak yang Soroja itu kan ada yang banjir bandang, ya kan? Ada yang flu, ada yang sakit, ada yang segala macam. Perlu tetap kesehatan yang utama waktu itu. Tapi memang mereka juga lapar. Dan Pak Gilbert bilang, apa yang kamu butuhkan? Mereka lapar. Oke, ini saya transfer beli sembako. Tapi kita nggak minta dulu, tapi kita apa? Bergerak dulu, lakukan dulu. Jangan kaki kita tertahan, nggak punya duit, nggak jadi deh. Kapan punya duitnya? Nggak gitu. Kapan ada dananya? Tetapi ketika kita bergerak, Tuhan buka jalan buat aku. Dong, buat siapa? Buat Tuhan dan buat sesama kita. Ketika kita menolong sesama kita, saya percaya kita sedang memuliakan nama Tuhan. Orang akan melihat, dia baik ya. Karena dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 5 katakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua, bukan lagi pamer. Oh ini pamer di Facebook, lagi berbuat foto dulu gue lagi berbuat
Terus udah gitu, udah dipoto, udah diem, kipas-kipas. Enggak gitu, saudara. Tapi kita punya hati yang tulus, benar-benar melayani Tuhan. Dan ketika kita bergerak, Tuhan buka jalan. Dan saudara, dari mulai kecil, Fanny Billy ini, ya, mereka tuh seringkali kami tinggalkan untuk pelayanan. Dan kami juga sering ajak mereka juga melayani, ajak Billy dan Fanny dari kecil ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, seluruh Jawa, ke Manado itu sampai sebulan kita di sana. Dan mereka enjoy melayani Tuhan. Sampai satu kali Fanny bilang gini, Mama, kapan ya kita Natalan lagi? Yang pohon Natalnya itu kayak itu loh, kayak pokoknya nggak berbentuk pohon Natal. Tapi mereka suka gitu, saudara. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan buka jalan. Sering banyak orang bertanya kepada saya, kalian ini sering pergi kemana-mana, ke mancanegara juga, uangnya dari mana? Siapa sponsor kalian? Saya bilang, kamu juga tahu kok, pasti kamu juga kenal dia. Siapa dia? Tinggal kita dekat aja sama orang itu, manja-manja sama dia, memuja dia. Siapa dia? Ayo kenalin dong. Saya katakan, dia adalah Papa J. Siapa tuh Daddy J? Daddy Jesus. Ketika saya, Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan, gak bisa lagi Tuhan. Nangis sama Tuhan, bukan nangis sama orang, bukan sama orang kaya kita nangis, sama Tuhan. Dan Tuhan bukakan jalan demi jalan keajaiban buat kita semua. Jadi kuncinya cuma dekat sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan kita kenapa? Mintalah, maka kita pernah minta nggak? Sering Bu, aku sering minta. Terus abis minta, ketok sama Tuhan, Tuhan pasti bukakan kok. Ya, saya mau katakan pada saudara semua di sini, kalau kita sedang doa dan puasa dalam pergumulan, kita tidak sedang memaksakan Tuhan untuk apa maunya kita. Tetapi ketika kita sedang berdoa dan berpuasa, kita sedang menyatakan, Tuhan, apa maumu dalam hidupmu? Dan engkau akan enjoy menikmati hidup hari demi hari. Sekalipun susah, sekalipun gak bisa, tapi selalu saya merasakan, selalu ada sukacita yang besar yang Tuhan beri. Jadi saya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyesal